Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait faktor kekalahan Hades. Karena banyak fans yang merasa janggal atas kemenangan Qin Shi Huang, seolah-olah mendapatkan plot armor dan memaksakan Qin untuk menang. Tapi di sini Sensei akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan Hades kalah, sehingga Qin Shi Huang lah yang berhak menang di ronde ke-7. Jadi akan seperti apakah pembahasannya? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Masih membahas soal pertarungan ronde ke-7 minasan, dimana seperti yang kita ketahui nih, bahwa Qin Shi Huang lah yang memenangkan pertarungan ronde 7 ini. Tapi masih banyak dari beberapa fans merasa janggal bahwa kemenangan Qin Shi Huang berasa dipaksakan dan seperti diharuskan Qin Shi Huang lah yang memenangkan pertarungan. Walaupun sudah jelas bahwa Hades yang seharusnya menang. Tapi ada beberapa fans juga yang santai dan menerima keadaan. Dan dalam video kali ini, Sensei akan membahas terkait faktor kekalahan dari Hades. Jadi akan seperti apakah pembahasannya? Yang pertama, yaitu perbedaan teknik Qin Shi Huang dan juga Dewa Hades. Dalam pertarungan ronde 7 ini, kita bisa lihat minasan perbedaan kekuatan dari segi tekniknya yang dimiliki oleh kedua petarung, di mana Qin Shi Huang memiliki berbagai macam teknik serangan dan juga kekuatan mata yang sangat luar biasa, yang mampu melihat titik lemah lawan dengan penggambaran sebuah bintang. Namun dengan resiko yang cukup lumayan, dan juga Qin Shi Huang sendiri seorang petarung yang menggunakan teknik bela diri yang bernama Xiao yang memiliki 5 form, yaitu Armor, Halberd, Sword, Spear, and Ballista. Sedangkan Hades sangat sedikit teknik yang dimiliki olehnya, dan itu pun gerakannya begitu-begitu saja, terlalu monoton, hanya mengandalkan kekuatan dan kecepatan serangan tombaknya saja. Jadi jelas ya perbedaan teknik antara Qin Shi Huang dan juga Dewa Hades. Yang kedua, yaitu pengalaman bertarung. Dari ronde 7 ini kita diperlihatkan flashback, di mana kedua raja sama-sama memiliki pengalaman bertarung yang sangat menakjubkan, yaitu Qin Shi Huang dengan mengalahkan Iblis Xiao dan juga Hades yang mampu membantai seluruh Titan yang meloloskan diri dari gerbang Tartarus. Namun, apa minasan semua tahu? Dalam sejarahnya sendiri, kalau kita amati berdasarkan masa lalu mereka, pengalaman bertarung mereka sangatlah jauh, di mana Qin Shi Huang lebih berpengalaman daripada Dewa Hades. Mengapa bisa seperti itu? Karena bagi seorang raja yang dapat mempersatukan Cina dengan mengalahkan 6 kerajaan lainnya, sehingga tunduk pada satu negara bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan strategi, taktik, bahkan pengorbanan untuk menggapai sesuatu sebesar itu. Dan itu tidak cukup hanya dilakukan 1 atau 2 tahun, melainkan berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun lamanya. Dan juga bagi seorang raja seperti Qin Shi Huang tidak diragukan lagi. Sosok yang mampu menaklukkan 7 negara dalam satu naungan, pastinya dia adalah orang dengan ahli strategi dan juga ahli bertarung. Tidak bisa dianggap sepele. Bahkan ketika dalam keadaan terdesak, seorang raja harus berpikir dengan cepat dalam waktu sesingkat-singkatnya agar bisa membalikan keadaan. Dan hal tersebut yang dibuktikan oleh Qin Shi Huang. Pada saat Qin Shi Huang terdesak oleh Dewa Hades, dia mampu membalikan keadaan dalam waktu yang sangat singkat. Karena cara berpikirnya yang sudah refleks dan sering berhadapan dalam sebuah pertarungan. Sedangkan Hades bisa dibilang pengalaman bertarungnya yang kurang, karena sejauh ini perang besar yang dilakukan oleh Hades hanya sebanyak 2 kali, yaitu pada saat bertarung dengan para Titan untuk menggulingkan ayahnya Kronos, dan yang kedua adalah invasi besar-besaran dari ras Gigantes serta pembobolan gerbang Tartarus, ditambah dengan penaklukan iblis paling mengerikan, yaitu iblis Typhon. Dan setelah itu tidak ada lagi yang dilakukan oleh Hades. Maka bisa kita lihat dari segi pengalaman bahwa Qin Shi Huang lah jauh lebih berpengalaman dari Dewa Hades. Yang ketiga, yaitu adalah blunder atau kesalahan yang Hades perbuat.
Nah, minasan, bila kita sadari, di sini Hades membuat sebuah blunder atau kesalahan yang seharusnya dia sendiri dapat memenangkan pertarungan ini, yaitu dengan menyayat dadanya sendiri setelah mengetahui rahasia di balik mata Qin Shi Huang, agar Qin merasakan rasa sakit yang sama dengan dirinya. Tak hanya itu saja, bahkan Hades juga berhasil memblokir serangan bola udara milik Qin Shi Huang. Namun salahnya Hades adalah terlalu mengambil resiko yang besar dengan mengubah senjatanya menggunakan darahnya sendiri agar power dan kecepatannya bisa menembus pertahanan dari Qin Shi Huang. Walaupun harga yang harus dibayar adalah sumber kehidupan dari Dewa Hades. Selain itu juga, karena Hades terlalu pede bisa menembus pertahanan dari Qin Shi Huang, Hades memberikan full jiwanya pada senjatanya yang menjadikan Biden milik Hades menjadi hidup seperti senjata milik Thor, di mana itu adalah suatu kesalahan menurut Sensei dan terlalu meremehkan Qin Shi Huang. Oleh sebab itulah, Qin Shi Huang dalam waktu singkat mengkombinasikan pertahanan surgawinya dengan Sword Style, ditambah dengan teknik bola udaranya yang menjadikan tombak Hades melemah dan pada akhirnya hancur berkeping-keping sehingga membawa kematian pada Hades. Yang keempat, yaitu teori aurat. Nah, inilah dia minasan, teori yang sampai sekarang masih belum terpecahkan. Walaupun ini hanya sebagai teori, tapi para pemenangnya selalu berdasarkan aurat atau pakaian yang mereka kenakan. Teori ini sampai sekarang masih belum terpecahkan. Bahkan banyak fans beranggapan jika saja Hades pada saat bertarung menggunakan jasnya, dijamin hasil akan berubah. Dan bagi minasan yang tidak tahu teori aurat, Sensei jelaskan nih. Teori aurat adalah teori yang dibuat oleh para fans Record of Ragnarok dengan melihat petarung dari segi berpakaian, dan bila pakaian si petarung lebih terbuka dari petarung lainnya, maka dapat diprediksikan petarung yang auratnya lebih terbuka akan kalah dan aurat yang tertutup akan menjadi pemenangnya. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan faktor-faktor kekalahan dari Dewa Hades, yang mana menjadikan Qin Shi Huang pemenang ronde ke-7. Dan gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah make sense? Dan jika punya pendapat lain, silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei and bye-bye.